Adi menyarankan agar kelompok-kelompok relawan pendukung Jokpro 2024 pindah ke negara yang pemimpinnya seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mimbar Suara Rakyat Official TV, saya berkesempatan menyapa para sahabat sekalian pada penanggalan 13 Februari 2022 ini, yang biasanya saya hanya mengupload perjalanan atau traveling saya, tapi hari ini saya agak tertarik dengan berita yang tentu saja sudah banyak yang mengetahui ini, terutama para pakar hukum tata negara tentu sudah banyak yang mengulasnya ya di channel-channel YouTube. Yakni berita tentang ini saya ambil atau saya baca dari suara.com ya. 12 Februari tahun 2022, berarti kemarin, sudah lewat sehari ya. Hari ini 13 Februari 2022. Oke, kita langsung saja saya bacakan. Relawan pendukung Jokowi Prabowo minta masa jabatan presiden diperpanjang. Ini kena sindir pindah negara ya. Kita lihat siapa yang menyindir. Suara.com, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menanggapi permintaan kelompok relawan pendukung pasangan calon Presiden Joko Widodo Prabowo Subianto atau Jokpro 2024 soal perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Melansir wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com, Adi menegaskan jadwal pemilihan umum pemilu 2024 sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR RI. Adi menyarankan agar kelompok-kelompok relawan pendukung Jokpro 2024 pindah ke negara yang pemimpinnya seumur hidup saja. Wah, repot juga ini ya. Jangan di Indonesia yang secara periodik jelas aturan pemilunya, singgungnya ya. Ini kemudian seperti diketahui, Jokpro 2024 mendorong MPR segera mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan mengubah aturan soal masa jabatan maksimal presiden dari 2 menjadi 3 periode. Dorongan ini dilakukan agar keinginan mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai capres di Pilpres 2024 bisa terwujud. Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono menyatakan keputusan pemerintah Komisi Pemilihan Umum dan DPR RI menetapkan pemilu 2024 digelar pada 14 Februari memantapkan langkah pihaknya dari mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi selama 3 tahun jadi mendorong amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Apa maksudnya? Mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi selama 3 periode, mungkin maksudnya ini ya, salah tulis ini ya. Nah, ini pernyataannya ketika spekulasi pemilu mundur di 2027 atau masa jabatan ditambah 3 tahun. Oh, ternyata perpanjangan masa jabatan Jokowi selama 3 tahun lagi ya. Ini yang didorong. Mohon maaf, saya tadi agak kurang mengerti karena saya ketinggalan berita soal dorong-mendorong ke MK ini ya. Ternyata sekarang sudah ada yang mendorong 3 tahun ditambah ya. Ketika spekulasi pemilu mundur di 2027 atau masa jabatan ditambah
3 tahun ini justru akan semakin menguatkan gerakan Jok Pro 2024. Kata Timothy dalam diskusi yang digelar pihaknya secara daring Rabu 9 Februari 2022. Wah, ini tentu menarik ya. Sahabat MSI Official TV, saya kira berita ini bagi kita sebagai masyarakat biasa tidak perlu menjadi sesuatu yang menghabiskan energi, mengisi ruang-ruang pikiran kita, karena soal perpanjangan dan soal dirubahnya undang-undang ini tentu bagi saya adalah soal proses dan tahapan yang manusia sebagai lakon utamanya yang kelihatan, tetapi tentu sudah ada mekanisme dan ketetapan alam jika itu memang harus terjadi. Yang intinya adalah kita wajib selalu menghidupkan niatan baik di dalam diri kita. Setiap individu, setiap insan kita selaku umat Tuhan, kita baiknya setiap helaan napas ini kita syukuri, lalu kita melakukan penafakuran, pendalaman diri, agar kiranya jiwa kita hidup, spiritual kita semakin baik, semakin berkembang dari hari ke hari, sehingga kita akan mendapatkan petunjuk dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Itu kalau ditanya atau menurut pandangan saya soal ribut-ribut perpanjangan masa jabatan atau dibolehkannya atau untuk 3 periode, kemudian ada upaya untuk ke MK dan segala macam. Itu adalah suatu tahapan dan mekanisme proses kehidupan yang sudah terjadi sekarang, ya berarti itu adalah sudah ketentuan dan ketetapan dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal itu berhasil atau dikabulkan oleh institusi negara yang telah ditetapkan dalam mekanisme ketatanegaraan kita. Seperti itu bahasa para pakar hukum ya, atau bahasa hukumnya. Kita belajar juga menggunakan bahasa-bahasa hukumnya sebagai warga negara yang baik. Dan banyaknya teknologi ini ya, adanya teknologi ini kita bisa membaca ya. Kita belajar juga menggunakan istilah-istilah ya, agar kita juga dianggap semakin keren. Itu sekedar candaan sahabat MSI Official TV. Hari ini saya kembali mengulang kembali pernyataan saya di awal. Saya menyapa para sahabat sekalian. Semoga sahabat MSY Official TV selalu diberikan berkat rahmat oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap hari mengalami kesadaran, mengalami kebangkitan spiritual. Karena kalau boleh menyampaikan apa yang saya rasakan dan yang saya yakini, kehidupan sekarang ini adalah kehidupan yang sudah mengalami tatanan dan perubahan. Ya, dengan munculnya COVID tentu juga sudah merupakan bahasa alam bahwa sudah terjadi perubahan. Nah, yang bisa kita lakukan hanyalah kesadaran, menumbuhkan terus kesadaran, menggali terus hal-hal yang perlu kita renungi, serta meminta ampun atas segala hilaf dosa kita. Semoga Tuhan yang Maha Esa, semoga diri kita ini dapat memaafkan. Dan atas segala hilaf tentu saya juga mohon untuk dimaafkan apabila di dalam pernyataan saya tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, begitulah manusia biasa. Tentu adanya teknologi informasi yang semakin canggih ini, mari kita pergunakan dengan baik dan diupayakan agar selalu
ada manfaat bagi siapapun yang menonton setiap pernyataan yang kita lakukan, yang kita katakan. Sahabat MSC Official TV, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di tayangan-tayangan berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.